Film dibuka dengan sebuah ayat kitab suci berbunyi, "Bersama Tuhan, segalanya menjadi mungkin." Seorang pria mengakui bahwa dirinya selama bertahun-tahun membagikan ayat itu lebih banyak daripada yang ia hitung. Dan kini untuk pertama kalinya ia mengetahui bahwa itu benar. Jadi ceritanya pada suatu hari secara tiba-tiba jutaan orang menghilang tanpa jejak dan berbagai media langsung melaporkan berita ini secara besar-besaran. Semua terjadi secara mendadak, meski sudah banyak peringatan sebelumnya. Namun kaum elit dan sebagian besar warga dengan tegas menyangkal kekuasaan Tuhan dalam peristiwa ini. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu, selama masih ada harapan, tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Seperti biasa, saya akan bercerita, yang mana tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Left Behind: Rise of Antichrist, sebuah film yang rilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Kevin Sorbo, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya berpengalaman walaupun saya belum kenalan. Baik, mari jangan kelamaan, mari kopinya disiapkan, dan mari cerita kita lanjutkan. Berbagai teori mulai bermunculan, dari dugaan keterlibatan makhluk asing hingga fenomena alam yang tidak bisa dijelaskan. Di saat yang sama, seorang pengusaha, salah satu elit dan juga orang paling berpengaruh, Jonathan Stonagal, memutuskan untuk membeli sistem informasi terbesar, Eden, dan membangun sebuah kuil untuk agama baru, meskipun angka kejahatan di dunia terus meningkat. Adegan kemudian berpindah menampilkan salah satu tokoh utama kita, Rayford Steele. Pensiunan pilot ini adalah salah satu orang yang kehilangan istri dan putranya. Meskipun hidup bersama putrinya Chloe, tapi Ray seringkali menyendiri, sembari mengingat bagaimana sang istri, Irene, selalu berusaha menuntunnya kepada Tuhan. Irene bahkan seringkali membawanya ke tempat ibadah, tapi Ray mengaku tidak mau buru-buru menjadi pengikut. Semua berubah ketika di tengah penerbangan, pada ketinggian 9 km, beberapa penumpang tiba-tiba lenyap dari pesawat. Saat itu juga ia langsung menyadari bahwa rapture atau pengangkatan yang dikatakan Irene benar-benar terjadi. Kini Ray sangat merindukan Irene dan putranya Raymond dan mulai percaya bahwa pengangkatan memang benar adanya. I miss you and Raimi so much. Suatu hari, seorang jurnalis bernama Cameron Williams yang akrab disapa Buck tampil dalam sebuah acara khusus yang membahas tentang kejadian ini karena dunia baru saja mengalami lonjakan kejahatan yang sangat drastis dan para ahli memperkirakan situasinya akan semakin memburuk. Sebagai narasumber, seorang ilmuwan menjelaskan bahwa kelompoknya telah menyelidiki fenomena ini dan bersikeras bahwa gelombang kedua dari rapture akan segera terjadi, sesuatu yang sebelumnya telah diperingatkan oleh sebuah sistem komputer melalui semacam perhitungan algoritma, walaupun banyak pihak masih meragukannya. Namun, ketika Buck mengajukan pertanyaan yang kritis mengenai asal-usul data informasi tersebut, mendadak siaran terhenti tanpa adanya peringatan, seolah-olah seseorang sengaja menghentikannya. Tentu saja hal ini membuat Buck marah sehingga berusaha mencari tahu siapa yang menghentikan serta pergi menemui atasan bernama Steve Plank. Dalam perjalanannya, seorang kameramen bernama Connor mencoba menjelaskan dan meminta maaf, mengatakan bahwa ia tidak bisa menentang keputusan yang telah dibuat oleh manajemen. I'm so sorry. Ivy had no idea that the B-roll was going to be changed. It's fine. Buck kemudian menemui Steve dan mengingatkan bahwa ia sebenarnya bisa saja menolak mereka yang hanya menyebarkan ketakutan tanpa mencoba menjelaskan asal-usulnya untuk tampil dalam acara tersebut. Karena banyak yang telah kehilangan orang-orang terkasih, maka mereka butuh penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi, bukan hanya cerita menakutkan. Tiba-tiba asisten Steve bernama Erika datang mengabarkan tentang Nikolai Karpatia, mantan duta besar Romania, telah ditunjuk sebagai sekretaris jenderal PBB atau UN yang baru. Tetapi Steve tidak tertarik dan malah mengancam akan membatalkan acara Buck jika tidak mengikuti perintah. Dengan marah, Buck pun pergi meninggalkan ruangan. Sementara itu ditampilkan putri Ray, Chloe, yang mengenang saudaranya Raymond dan merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dia
bahkan sempat bermimpi bertemu seseorang yang mempertemukan dengan keluarga-keluarga yang hilang, namun pada saat gilirannya, Chloe malah ditolak. Ray datang untuk membangunkan, mengatakan bahwa semua orang pasti sulit menerima kenyataan ini. Dia juga mengajak Chloe untuk mengingat pesan Irene agar selalu bersabar dan tetap melanjutkan hidup. But I think it's time to focus on the future. Kembali ke Buck, sedang menyaksikan pidato Nikolai yang menyerukan kepada semua pemerintah di dunia untuk menciptakan persatuan. Buck segera menghubungi rekannya yang bernama Dirk dan menyarankan agar mereka bertemu secara langsung di tempat rahasia untuk membahas masalah ini. Beberapa waktu kemudian, Buck pun tiba di lokasi yang ditentukan. Setelah bertemu, Dirk memberitahu Buck bahwa sebuah perusahaan analis telah memberikan data yang tidak diverifikasi kepada UN dan mendukungnya dengan laporan palsu. Padahal, sebenarnya mereka tidak memiliki informasi yang valid tentang jumlah maupun identitas orang-orang yang menghilang, atau bisa dibilang, secara tidak langsung mereka telah menciptakan krisis dan ketakutan ini. Dirk kemudian menunjukkan sebuah skema tentang bagaimana beberapa perusahaan besar mengendalikan dunia, termasuk 15 saluran televisi, 120 stasiun radio, 300 surat kabar, bahkan perusahaan farmasi. Di antara semua nama tersebut, muncul nama GWN, perusahaan di mana Buck bekerja. Buck awalnya yakin bahwa perusahaan itu milik sebuah keluarga pengusaha terkenal, tapi Dirk mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar melihat keluarga itu. Stonagle yang sebenarnya memiliki perusahaan-perusahaan tersebut, dan selama bertahun-tahun, ia telah mendorong terwujudnya tatanan dunia baru. Sedikit informasi, Buck sendiri berada dalam pesawat saat peristiwa pengangkatan terjadi, di mana ia sebelumnya sempat bertemu seorang gadis yang luar biasa dan segera menunjukkan foto bersama Chloe kepada Dirk. Dua pria itu kemudian pergi ke suatu tempat rahasia, di mana berangkas Dirk berada. Di sana, ia menyimpan hard drive yang dilindungi kata sandi yang berisi semua data-data penting, terutama serial The Simpsons full season. Adegan berpindah menampilkan pertemuan Buck dan Chloe yang membahas tentang pembicaraannya beberapa waktu yang lalu dengan Dirk, dan Buck mengaku bahwa sebenarnya tak ingin terlibat hal ini. Buck benar-benar tidak percaya bahwa dirinya orang yang menyampaikan kebenaran kepada publik, tapi ternyata dimanfaatkan. Tiba-tiba saja semua perangkat komunikasi menerima pesan yang mengumumkan dimulainya gelombang kedua dari Raptor. Second wave. Here we go. Buck segera bergegas ke studio dan mencoba mencari setidaknya satu orang yang bisa memberikan kesaksian langsung. Para tamu yang hadir mengutip berbagai sumber, menyatakan bahwa apa yang mereka sebut penghilangan semacam ini bisa terjadi bahkan di zaman prasejarah. Tetapi hingga saat ini tidak ada bukti yang pasti mengenai Raptor. Buck kemudian mengajukan pendapat bahwa kemungkinan teknologi baru telah memperdaya semua orang untuk mempercayai sesuatu yang salah. Tepat saat itu muncul breaking news mengenai dimulainya konferensi pers di mana Stonagle memberikan pidato mengajak semua negara bersatu menghadapi ancaman baru. Dia menyebutnya sebagai Great Reset yang mana telah dimulai dan banyak negara-negara akan bangkrut serta 90% penduduk dunia akan tenggelam dalam kemiskinan. Oleh karena itu, UN telah menyetujui sistem pembayaran tunggal melalui Eden yang diciptakan oleh ilmuwan Chaim Rosenzweig, dan teknologi ini akan dibagikan secara cuma-cuma untuk digunakan oleh pemerintahan global. Terhubung secara langsung dengan Buck, Stonagle menjelaskan bahwa langkah pertama yang diperlukan adalah menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Buck kemudian mengungkapkan kecurigaannya kepada Steve bahwa gelombang kedua yang diprediksi oleh Dr. Kincaid adalah hasil kolaborasi dengan mereka yang mendorong pemerintah tunggal menggunakan cara menyebar ketakutan tentang bencana global. Belum ada orang yang bisa benar-benar membuktikan bahwa gelombang kedua ini nyata, dan 90% data berasal dari perusahaan milik Stonagle. Namun sangat disayangkan, Steve melarang Buck untuk mengungkapkan kecurigaannya itu kepada publik. Adegan berpindah menampilkan Ray yang memeriksa ponsel, tepatnya aplikasi Alkitab, tapi anehnya sama sekali tidak menampilkan satu ayat pun tentang pengangkatan. Akun-akun resmi tempat ibadah juga diblokir, dan nomor-nomor pemuka agama juga lenyap dari daftar kontak. Ray kemudian pergi ke salah satu tempat ibadah dan menemukan pintu terkunci dengan jendela-jendela yang pecah serta jejak darah. Bersenjatakan stick golf, Ray mencoba masuk lewat pintu belakang dan menemukan pendeta bernama Barnes
di dalam ruangan yang porak-poranda. Sementara itu, ditampilkan Chloe yang sejak tadi diikuti oleh seorang pria misterius dan tiba-tiba saja beruntung gadis itu berhasil mempertahankan tasnya. Chloe berteriak kesal, lalu sambil mengumpulkan barang-barang, ditemukanlah selebaran dari tempat ibadah New Hope, di mana Ray membantu Barnes yang terluka akibat sebelumnya terjadi serangan. Barnes yakin bahwa peristiwa 6 bulan yang lalu adalah pengangkatan, dan meyakinkan Ray bahwa Irene dan Remy baik-baik saja. Chloe yang terluka berusaha mencari pertolongan dari seorang dokter yang dikenal yang kemudian membawanya ke ruangan untuk diobati. Setelah itu, dokter yang bernama Amanda itu memperkenalkan Chloe kepada seorang pasien yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ajalnya, Fern. Awalnya wanita itu berbicara ketus, tapi semua dilakukan untuk menyadarkan Chloe agar kembali kepada Tuhan. Di tempat ibadah, Ray berusaha mencari dasar ilmiah untuk menjelaskan peristiwa pengangkatan. Barnes mengoreksi, mengatakan dengan perjanjian damai selama 7 tahun antara Israel dan musuh-musuhnya, dan pada hari itu siapa anti Tuhan akan terungkap. Ia adalah Mesias atau juru selamat palsu yang datang untuk menipu umat manusia. Barnes mengakui bahwa selama ini ia sendiri tidak benar-benar yakin bagaimana cara menjelaskan, tapi mungkin saja yang dimaksud itu adalah seperti seseorang yang menyebarkan ajaran sesat, sesuatu yang juga dijelaskan dalam kitab. Barnes kemudian memberikan Ray sebuah video yang ditujukan bagi mereka yang tertinggal atau tidak lenyap saat peristiwa pengangkatan. Sementara itu, Amanda dan Fern masih berusaha meyakinkan Chloe untuk mempercayai kenyataan yang sedang terjadi karena mendiang ibu Chloe telah percaya sepenuh hati. Tapi Chloe masih ragu, mempertanyakan bagaimana orang-orang beriman masih ada di sini, sementara yang lainnya telah menghilang. Ray terus menyaksikan video khotbah di mana pendeta Vernon mengingatkan ayat-ayat tentang pengangkatan dan meminta semua orang untuk percaya kepada Tuhan. Ray kemudian berhalusinasi melihat Vernon bergabung dengannya untuk memulai doa dengan penuh keyakinan. Di tempat lain, Dirk mencoba membobol server utama Eden. Tiba-tiba saja pria itu menerima pesan dari seorang misterius yang mengetahui apa yang sedang Dirk lakukan, lalu memberinya kata sandi untuk masuk ke dalam sistem. Dan tentu saja kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Dirk. Kembali ke Ray yang kini sudah berada di rumah, seorang mantan rekan kerja bernama Hedy datang dengan harapan dapat melanjutkan hubungan mereka. Sedikit informasi, sebelum peristiwa pengangkatan, Ray dan Hedy pernah menjalin hubungan gelap. Hedy kini bekerja di PBB dan bersedia memberikan rekomendasi untuk Ray, namun Ray menolak karena yakin bahwa pengangkatan itu nyata dan satu-satunya yang ingin ia lakukan adalah memfokuskan diri untuk beribadah. Mendengar pengakuan tersebut, Hedy segera pergi dan tak ingin mendengar satu kata pun tentang Tuhan. Goodbye, Ray. Sementara itu, Dirk menginformasikan kepada Buck bahwa Eden menyimpan data yang sangat besar dan tampaknya seseorang yang misterius berencana untuk menunjukkan informasi itu kepada dunia. Berita di televisi melaporkan bahwa Nikolai Karpathia tiba di markas UN dan disambut oleh kerumunan yang bersorak penuh kegembiraan. Buck menemui Dirk yang menunjukkan bahwa selain sistem keuangan, Eden juga melacak data biometrik dan status sosial, bahkan mengetahui apa yang dikonsumsi oleh seseorang. Sehingga siapapun yang mengendalikan Eden akan memiliki kendali penuh atas dunia. Diketahui bahwa seorang misterius yang mengirim kata sandi itu bersedia menyerahkan seluruh data agar Buck dapat mengungkapkannya ke publik. Dirk pun mengusulkan untuk tampil dalam wawancara secara langsung sehingga jika tertangkap, Buck bisa tetap mengungkapkan kebenaran. Buck kemudian mengaku kepada asistennya bahwa telah menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Tanpa menyadari, Erika secara diam-diam memotret dokumen-dokumen sebelum melaporkannya ke manajemen. Adegan kemudian berpindah, menampilkan Ray yang kini berusaha membujuk Chloe ke gereja. Namun gadis itu menolak, menjelaskan bahwa dirinya sedang menemani pasien. Vern yang mendengar pembicaraan itu segera memohon agar dibawa ke tempat ibadah untuk dipertemukan dengan Barnes.
Di kantor, Steve mengumumkan bahwa seluruh acara Buck dihentikan dan Buck sendiri dipecat. Buck cukup yakin dengan apa yang dia lakukan, tapi Steve bersikeras pada keputusan karena seperti yang kita tahu, perusahaan dikendalikan oleh Stonagal. Sementara itu, Ray menemukan tumpukan selebaran di tempat ibadah yang menjelaskan sesuatu tentang pengangkatan. Beberapa waktu kemudian, Amanda, Vern, dan juga Chloe tiba di sana, siap mendengarkan kata-kata dari Barnes. You don't mind, Pastor, but we have some questions for you. Di tempat lain, Dirk menunjukkan satu baris kode yang menampilkan 3 tanggal, yaitu hari pengangkatan pertama, awal gelombang kedua, dan 3 hari setelahnya. Namun, kode itu ternyata ditulis jauh sebelum peristiwa terjadi. Ya, ternyata pencipta Eden sudah mengetahui semuanya sebelum pengangkatan benar-benar dimulai. Buck mencoba mencari seseorang yang kehilangan orang terkasihnya dalam gelombang kedua. Ia meminta Dirk memasukkan 3 nama ke dalam sistem, tetapi ternyata orang-orang tersebut tidak pernah ada. Mereka pun memutuskan untuk menemui orang yang mengirim kata sandi. Buck membantu Connor memuat peralatan, sementara Dick menyusun kotak-kotak berisi berkas ke dalam kendaraan. Dia melihat ada sesuatu yang aneh dan ternyata sangat disayangkan, Dirk tewas dalam ledakan. Sementara itu, ditampilkan Barnes menjawab pertanyaan-pertanyaan Chloe tentang mengapa orang yang tidak percaya Tuhan juga menghilang, sementara ada juga beberapa yang memiliki keyakinan masih berada di bumi. Barnes menjelaskan bahwa hanya Tuhan yang bisa mengetahui isi hati seorang manusia, dan Tuhan sengaja meninggalkan orang-orang beriman untuk berdoa meminta perlindungan dari bencana, karena setengah dari mereka yang tertinggal pasti akan binasa dalam suatu bencana yang akan terjadi. Saat hendak menunjukkan ayat-ayatnya, mendadak Chloe pergi begitu saja. Di saat yang sama, Stonagal dan Haim meminta Nikolai untuk mendukung Project Eden. Sang sekretaris jenderal itu tidak mengatakan setuju, tapi yakin bahwa semua sudah berjalan lancar tanpa campur tangannya. Mereka juga membicarakan tentang betapa besarnya proyek ini yang seharusnya Stonagal menunjuk seseorang sebagai penerus. Jadi dengan yakin, Stonagal menunjuk Nikolai sebagai partner dan juga penerusnya. Kembali ke tempat ibadah, Barnes mengatakan bahwa hari penghakiman akan datang di tengah periode 7 tahun ketika nabi palsu mengklaim diri sebagai Tuhan dan seluruh dunia akan mempercayainya. Ditampilkan 2 karakter secara bergantian. Chloe yang mendatangi makam seseorang yang berkeyakinan yang meninggal setelah peristiwa pengangkatan, sedangkan Buck mendatangi lokasi brankas rahasia Dirk di mana ia berhasil mengambil laptopnya. Namun sangat disayangkan, di sana ada agen federal yang sedang melakukan penyelidikan dan segera mereka melihat gerak-gerik Buck yang mencurigakan. There he is. We got him. Out of the way, Hercules. Buck menerima pesan dari Connor yang mengatakan bahwa agen federal sedang menggeledah studio, serta sebuah kabar buruk bahwa asisten Buck ditemukan tewas di kamar mandi. Terakhir, kameramen itu juga meyakinkan Buck bahwa semua yang sedang terjadi sudah diramalkan. Everything that's happening in the world right now was predicted in the Bible. That's Adegan berpindah menampilkan Amanda yang menemui dan berbicara secara pribadi dengan Ray tentang pasangan mereka yang sama-sama orang taat. Ray mengakui bahwa saat itu dia kurang memperhatikan dan bertindak bodoh, tapi kini matanya sudah terbuka. Menurut Ray, iman berarti mendekatkan diri kepada Tuhan meski masih ada keraguan. Yang perlu dilakukan hanya membuka diri untuk menerima. Beberapa waktu kemudian, Buck menemukan Chloe yang telah menggali makam dan menemukan selembar pakaian tanpa jasad yang mana menjadi bukti tak terbantahkan tentang pengangkatan dan keberadaan Tuhan. Bersama dengan Buck, Chloe kembali ke tempat ibadah, di mana orang-orang yang mulai memiliki keyakinan telah berkumpul. Chloe mengungkapkan bahwa diri kini percaya terhadap Tuhan, namun sayangnya Buck masih menolak. Pria itu membutuhkan bukti yang lebih agar bisa benar-benar percaya. Sementara Chloe berdiri di sisi sang ayah, Buck menghubungi Haim dan memberitahukan semua yang telah ia pelajari tentang Stonagal yang ternyata menggunakan Eden untuk kepentingannya sendiri dengan menanam perangkat mata-mata di dalamnya. I don't know what to say.
Ilmuwan itu secara diam-diam menemui Nikolai, menyampaikan semuanya. Nikolai pun meminta Chaim untuk membawa Buck ke dalam sebuah pertemuan yang akan segera diselenggarakan. Pada saat yang sama, Ray menunjukkan temuannya kepada Buck berdasarkan studi kitab. Awalnya Buck mengabaikan karena tak percaya, namun tiba-tiba ia melihat sebuah frasa yang ternyata merupakan kata sandi Eden dan mulai meneliti skema Ray. Diketahui bahwa ternyata untuk membangun kuil Eden diperlukan penyelesaian damai antara Israel dan musuh-musuhnya, sesuatu yang tampaknya mustahil terjadi jika bukan karena rekayasa Stonehagal. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kemungkinan Stonehagal adalah nabi palsu. Buck sebenarnya masih ragu, tapi jika mengacu pada sistem Eden, maka siapapun yang menguasainya akan memiliki kendali penuh atas dunia. Setelah menerima kalung dari Chloe, Buck pun pergi. Keesokan harinya, dia bertemu dengan Chaim yang menjelaskan tentang mimpi untuk membangun sebuah kuil. Itulah sebabnya ia sangat antusias menerima tawaran kerjasama dengan Stonehagal. Buck kemudian mendengar tentang perjanjian damai 7 tahun yang pertama, dan akhirnya menyadari bahwa ia telah salah. Jadi dia segera memohon ampun kepada Tuhan dan meminta petunjuk agar bisa menemukan jalan yang benar. But I was wrong and I'm so sorry. Buck kemudian menghubungi Connor dan memintanya untuk membantu, dan mereka pun menuju ke pertemuan para petinggi negara-negara maju, di mana Buck mengumumkan bahwa Stonehagal tidak hanya berencana untuk menguasai seluruh keuangan dunia, tapi juga membawa dunia ke dalam kekacauan teknologi yang sepenuhnya dikendalikan. Mendengar hal ini, Nikolai mengakui bahwa ia dapat mengungkapkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Seorang pembunuh yang menyamar sebagai petugas keamanan akan mengeluarkan senjata dan mencoba menghabisi mereka semua. Tiba-tiba Nikolai mengambil pistol si petugas dan menghabisi Chaim serta Stonehagal. Semua yang ada di sana menyaksikan, tapi anehnya mereka terlihat tenang seolah tidak menyadari apa yang terjadi. Hanya Buck yang menyaksikan kejadian sebenarnya, kemungkinan karena keyakinan di dalam diri. Simply killing you. Pick a light. Your time. Nikolai kemudian menyatakan bahwa ia harus menguasai segalanya. Baru setelah itu orang-orang tersadar dan mereka semua bersikeras bahwa petugas keamananlah yang sebenarnya menembak. Buck meminta bantuan kepada Connor lalu bekerja sama untuk menyiarkan pengumuman penting. Saat Nikolai memulai konferensi di tempat lain, tiba-tiba layar berganti menampilkan Buck yang menyampaikan kebenaran, membongkar kebohongan Sekretaris Jenderal UN tentang peristiwa penghilangan tak terduga. Para agen segera bergerak untuk memburu Buck, tetapi yang mereka temukan hanyalah ponsel. Beberapa waktu kemudian, Buck berhasil melarikan diri dan tiba di sebuah landasan udara, di mana Ray, Chloe, dan Barnes sedang bersiap dengan pesawat. Ternyata mereka telah merencanakan semuanya dan siap lepas landas meninggalkan kota. Barnes mengamati bagaimana keyakinan mereka mulai tumbuh. Ia mengingatkan bahwa kedatangan kedua masih 7 tahun lagi, dan tahun-tahun itu akan menjadi masa-masa yang paling buruk dalam sejarah umat manusia. Akhirnya, pesawat itu terbang di atas kota, menjatuhkan sejumlah selebaran dari New Hope yang diambil dan dibaca oleh para warga. Ya, pesan di dalam selebaran tersebut akan menjadi harapan bagi mereka yang tertinggal. Dan tamat. Buat yang belum tahu, film ini adalah sequel dari film tahun 2014 yang pernah saya buatkan video alur ceritanya. Ini secara longgar berdasarkan seri novel dengan judul yang sama. Ceritanya berlangsung setelah peristiwa rapture atau pengangkatan, mengikuti perjalanan Ray yang kini diperankan oleh Kevin Sorbo. Setelah kehilangan sang istri, Ray mulai serius mempertimbangkan peringatan yang pernah diberikan istrinya tentang pengangkatan. Dalam kebimbangannya, ia pergi ke tempat ibadah yang dulu didatangi sang istri dan menemukan pendeta yang juga tertinggal. Mereka pun menyadari bahwa pengangkatan benar-benar telah terjadi. Ray mulai mempelajari kitab dan berusaha meyakinkan putrinya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Buck, seorang jurnalis, mulai menyelidiki berbagai peristiwa yang terjadi, khususnya di UN, untuk mengungkap motif di balik berita-berita yang bermunculan.
Ini adalah film kelima dari seri Life Behind. 3 film pertama dibintangi Kirk Cameron sebagai Buck Williams. Pada tahun 2014, Life Behind direboot dengan Nicolas Cage sebagai Rayford Steele, tapi banyak yang kecewa dengan reboot tersebut. Nah, kini sequel dari film 2014 ini hadir dengan alur yang lebih modern. Meskipun disebut sebagai sequel, film ini lebih terasa seperti reboot lain sehingga tidak terlalu membutuhkan menonton versi 2014 untuk memahaminya. Cerita ini menyampaikan berbagai makna dan pelajaran yang bisa kita renungkan, terutama dalam hal iman, kebenaran, dan bagaimana manusia merespon kejadian besar yang melampaui pemahaman mereka. Salah satu pelajaran utama adalah pentingnya memiliki iman sebelum terlambat. Banyak karakter dalam cerita ini baru mulai mencari Tuhan setelah peristiwa pengangkatan terjadi dan mereka tertinggal. Ini mengajarkan bahwa iman bukanlah sesuatu yang bisa ditunda atau hanya dicari saat keadaan menjadi buruk. Mencari kebenaran dan membangun hubungan dengan Tuhan sebelum segalanya terlambat menjadi pesan yang kuat dalam kisah ini. Selain itu, cerita ini juga menyoroti bagaimana kebenaran bisa disembunyikan oleh kekuatan dunia, tetapi pada akhirnya tidak bisa dihilangkan. Tokoh seperti Buck dan Dirk menemukan bahwa media dan politik dikendalikan oleh segelintir orang yang ingin membentuk narasi sesuai kepentingan mereka. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu kritis dalam menerima informasi dan tidak mudah percaya begitu saja pada otoritas yang mungkin memiliki agenda tersembunyi. Kisah ini juga menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk manipulasi, seperti yang dilakukan oleh Nikolai dan Stonagal yang menggunakan teknologi, ekonomi, dan bahkan agama untuk mengendalikan manusia. Ini menjadi peringatan bahwa dunia bisa saja dipimpin oleh orang-orang yang memiliki niat jahat dan kita harus selalu waspada. Selama cerita berlangsung, karakter-karakternya juga menunjukkan perjuangan antara iman dan keraguan. Ray, yang awalnya mengabaikan peringatan istrinya, akhirnya menyadari bahwa ia telah mengabaikan kebenaran. Buck, yang selalu mengandalkan logika, juga harus menerima bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dijelaskan dengan akal manusia. Ini mencerminkan perjalanan spiritual yang seringkali tidak mudah, tetapi pada akhirnya iman menuntun seseorang menemukan jawaban. Di sisi lain, cerita ini juga memperlihatkan bagaimana ujian dalam masa sulit dapat mengubah seseorang. Setelah pengangkatan, dunia menjadi kacau, penuh ketakutan dan penderitaan. Orang-orang yang tinggal harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak siap secara rohani, yang menjadi pengingat bahwa hidup tidak akan selalu mudah. Tetapi di tengah kesulitan, iman dan harapan adalah hal yang dapat menuntun kita melewatinya. Selain itu, kebangkitan kesadaran spiritual juga menjadi salah satu tema yang kuat dalam cerita ini. Chloe, yang awalnya tidak peduli dengan iman ibunya, akhirnya menyadari kebenaran setelah mengalami sendiri kejadian luar biasa. Ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing dan terkadang harus melewati pengalaman sulit untuk akhirnya menyadari apa yang benar. Tidak hanya itu, cerita ini juga mengangkat isu tentang bahaya sistem dunia yang dikendalikan oleh segelintir orang. Sistem Eden dalam cerita ini mencerminkan bagaimana teknologi bisa digunakan untuk mengendalikan kehidupan manusia, memberikan gambaran tentang ketakutan akan dunia yang semakin dikuasai oleh pemerintahan global yang memiliki kontrol penuh atas semua aspek kehidupan manusia. Keseluruhan cerita ini bukan hanya tentang peristiwa pengangkatan, tapi juga tentang bagaimana manusia merespons kebenaran, bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk menyesatkan, dan bagaimana iman memainkan peran besar dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Pelajaran utamanya jelas, carilah kebenaran sebelum terlambat, jangan mudah terpengaruh oleh kekuasaan dunia, dan bersiaplah menghadapi masa depan dengan iman yang teguh. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!